Ya, pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kementerian Pendidikan Senayan, Jakarta Pusat ricuh. Mahasiswa menolak biaya pendidikan selama pandemi COVID-19. Mahasiswa dan polisi saling dorong saat masa mahasiswa berusaha merangsek masuk gerbang gedung Kementerian Pendidikan Senayan, Jakarta Pusat. Mahasiswa berusaha menerobos barikade polisi untuk menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Mereka berunjuk rasa menolak pembiayaan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Masa meminta pemerintah membuat regulasi potongan biaya pendidikan sebesar 50% karena tidak adanya aktivitas belajar mengajar di sekolah dan kampus. Mahasiswa menyayangkan tidak adanya respon dari Menteri Nadiem. Mereka mengaku telah melayangkan permohonan bertemu secara tertulis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana harum menyelimuti pemakaman dua bocah di Medan, Sumatera Utara yang dibunuh oleh ayah tirinya. Ironisnya, menurut polisi, pelaku membunuh kedua bocah hanya karena minta dibelikan es krim. Ihsan Fatahila berusia 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara berusia 5 tahun dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman Jawa Gang Perwira, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat kedua bocah malang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keduanya meregang nyawa, diduga dibunuh oleh ayah tirinya, R, 30 tahun. Usai menghabisi anak tirinya, R sempat kabur dan berhasil ditangkap Minggu malam. Usai ditangkap, pelaku langsung digelandang ke lokasi pembunuhan untuk melakukan rekonstruksi. Ironisnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkap kasus pembunuhan dilatar belakangi kedua korban minta dibelikan es krim oleh pelaku. Nah, kemudian tersangka menjawab bahwa tidak punya uang. Nah, kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa bapaknya pelit dan dia akan meminta ibunya untuk mencari bapak baru. Itu keterangan awal dari tersangka. Sementara masih kita dalami motifnya. Apakah betul karena dia marah, karena dikatakan pelit dan minta ibunya untuk cari bapak baru, atau mungkin ada motif lain. Dua bocah kakak beradik ditemukan tak bernyawa di parit sekolah Minggu sore. Dua korban ditemukan atas informasi yang disampaikan pelaku, ayah tiri korban, melalui pesan kepada istrinya yang tak lain adalah ibu korban. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ibu kedua bocah yang juga istri pelaku mengakui R merupakan sosok yang pemarah. Sang istri bahkan pernah diancam akan dibunuh. Sementara itu kakek kedua bocah berharap pembunuh cucunya dihukum berat. Sebelumnya si pelaku ini sendiri Kak, apa memang pernah untuk mencoba menyakiti anak kakak atau bahkan membunuh atau kakak sendiri? Saya sering mau dia dibunuh itu. Sering ya? Enggak sering, cuma 2 kali lah dari rumah dari tua sama rumah yang sini. Harapan Bapak kepada pihak kepolisian bagaimana Pak? Kalau itu yang menentukan hukum. Kalau menurut saya ya hukumlah seberat mungkin. Ya, pemirsa, dihantam badai, sebuah kapal membawa 13 orang nelayan yang hendak memancing tenggelam di perairan Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. 10 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR dari Basarnas, sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Sejumlah nelayan ini ditemukan berdiri di atas perahu yang sudah dalam keadaan terbalik. Mereka meminta petugas segera memberikan pertolongan. Satu persatu, mereka yang terapung di tengah laut ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR ke atas kapal Yudhistira milik Basarnas Kota Padang. Sebanyak 10 orang dari 13 orang berhasil diselamatkan. 2 orang diantaranya harus diberikan pertolongan medis karena mengalami kram perut akibat terapung di laut selama 10 jam lebih.
Suasana haru pun pecah saat mereka berhasil diselamatkan petugas. Sementara 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Yang masih belum ditemukan atau masih dalam pencarian ini 3 orang lagi. Jadi pencarian dilanjutkan siang ini, Pak? Insya Allah, mengingat waktu masih jam 1:15 dan kondisi cuaca kita lihat sudah mulai agak terang, nanti akan kita gerak lagi pencarian yang 3 orang. Peristiwa ini terjadi saat 13 orang nelayan hendak memancing berangkat dari Muara ke Pulau Bindalan. Namun diduga cuaca buruk, kapal mereka dihantam badai di tengah laut dan tenggelam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah pandemi corona, Kota Tasikmalaya juga dilanda tingginya kasus demam berdarah dengki. Hingga Senin siang, DBD di Tasik telah merenggut 16 jiwa. Serangan penyakit demam berdarah dengki di Kota Tasikmalaya terus meningkat. Sejak Januari hingga Juni 2020, jumlah warga yang meninggal sebanyak 16 orang. Sedangkan total penderita mencapai 598 orang. Jumlah warga meninggal tercatat melonjak dalam kurun 1 pekan ke belakang yang masih berjumlah 11 orang. Pasien yang meninggal rata-rata dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi memprihatinkan. Sementara serangan DBD juga tidak melihat usia. Semua berpeluang sama terserang, mulai dari balita, dewasa, hingga orang tua. Sangat punya potensi KRB, sehingga kita sekarang sedang melakukan workshop di setiap kecamatan khusus untuk DBD. Kemudian juga kita mengadakan gerakan girit, gerakan 1 rumah 1 jentik, pemantauan jentik. Nah, ini sedang kita lakukan penggalakan